Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini bersama saya Muhammad Isdian Mutakin. Kali ini kita akan membahas tentang sektarianisme dan perang dingin di Timur Tengah. Oke, pertanyaan pertama, apa itu sektarianisme? Ambiguitas dari sektarianisme. Makna kata aliran dalam politik yang anti komunikasi, reaksioner, amat emosional, tidak kritis, angkuh, dan anti dialog. Ini dari KBBI. Kemudian sektarianisme juga dianggap sebagai sistem politik. Sektarianisme dianggap sebagai bagian dari sistem politik yang ada di Lebanon, sebuah sistem yang biasa dikenal dengan konsosiasi politik atau consociational political system. Sedangkan secara makna lain, sektarian atau rasisme atau sektarianisme adalah kelompok agama atau untuk mengungkapkan makna permusuhan antara beberapa kelompok orang, dan kelompok yang bermusuhan ini memiliki ikatan seperti keagamaan, etnis, politis, ataupun wilayah. Dalam politik, sektarianisme juga sering diartikan sebagai sistem politik yang berbasis identitas etnis atau keagamaan. Bentuk-bentuk sektarianisme. Pendapat dari Raymond Hinnebusch 2016. Pertama, sektarianisme sehari-hari. Fenomena yang kita dapati di hampir semua negara di dunia. Biasanya sektarianisme semacam ini terjadi dalam skala yang kecil dan kebanyakan ditemukan di wilayah-wilayah tertentu. Seperti saat kita misalkan menghadapi konflik atau juga clash ya, ketidaksepahaman dengan orang-orang yang tidak sealiran dengan kita secara pemahaman agama. Ini biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya, terkadang menimbulkan permusuhan. Selanjutnya sektarianisme yang diinstrumenkan. Sektarianisme yang dijadikan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Atau istilah lainnya, sektarianisme dijadikan instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Misalkan dalam sebuah pemilihan umum, seorang pemimpin menggerakkan massa dengan menggunakan dalih-dalih sektarianisme untuk mendapatkan dukungan atau melakukan mobilisasi massa. Selanjutnya sektarianisme militan. Mereka memiliki interpretasi agama yang sangat kuat dan fundamental. Fanatisme yang begitu kuat dalam kelompok sektarian militan ini akan membuat orang melihat mereka sebagai orang-orang yang sangat memusuhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Pokoknya kalau berbeda dengan mereka maka dianggap musuh, dimusuhi, dan bahkan bisa sampai kepada bentuk kekerasan. Ini yang dianggap berbahaya. Lalu bagaimana dengan sektarianisme di Timur Tengah menurut para peneliti? Yang pertama adalah pendapatnya Gregory Gause III. Dia berpendapat bahwa saat ini terjadi perang dingin berdasarkan sektarianisme di Timur Tengah yang terjadi antara Sunni dan Syiah pastinya ya. Selanjutnya pendapatnya Aaron Rees. Dia berpendapat bahwa isu sektarianisme merupakan salah satu ide yang menjadi populer karena membuat para tokoh lebih mudah dalam melakukan mobilisasi massa. Jadi sektarianisme ini dimanfaatkan teman-teman oleh para pemimpin di berbagai wilayah, termasuk di wilayah kita mungkin, dan juga ini pembahasannya di Timur Tengah, untuk melakukan mobilisasi massa, menarik simpati dan juga menggerakkan massa untuk tujuan-tujuan politik. Selanjutnya pendapat dari Caterina Della Cora. Dia berpendapat agak berbeda, tidak berkaitan langsung dengan Sunni dan Syiah. Dia berpendapat bahwa yang muncul ya dari sektarianisme adalah Islam radikal, Salafi, dan moderat. Ya, Islam yang menggunakan kekerasan, Salafi yang lebih purifikasi ya, memurnikan ajaran, dan yang moderat, yang pertengahan antara yang radikal dan yang terlalu purifikasi. Selanjutnya pendapatnya Raymond Hinnebusch. Dia berpendapat bahwa sektarianisme oleh Raymond dianggap sebagai sebuah isu yang terkadang bisa memperkuat sebuah negara dan terkadang bisa memperlemah. Jadi sektarianisme tidak selalu melemahkan sebuah negara, tetapi bisa juga memperkuat sebuah negara.
apabila negara itu memang kompak ya dalam sebuah sektarianisme tertentu, seperti misalkan Iran yang mayoritas penduduknya kompak berafiliasi atau berpaham Syiah. Selanjutnya pendapat dari Nadir Husseini. Beliau berpendapat yang menjadi pendorong konflik Timur Tengah sesungguhnya ialah otoritarianisme, korupsi, stagnansi, dan pengelolaan negara yang kurang baik. Jadi Nadir tidak berpendapat bahwa sektarianisme ini menjadi asal mula dari munculnya konflik, tetapi dia berpendapat bahwa konflik terjadi karena pengelolaan negara yang tidak benar. Lalu apa yang terjadi antara Saudi dan Iran? Ada apa antara Sunni dan Syiah? Ini yang dianggap sebagai salah satu dasar penyebab konflik yang terjadi selama masa yang sangat panjang di Timur Tengah. Apa yang dimaksud dengan perang dingin? Sebenarnya apa sih yang terjadi antara dua negara yang dianggap sebagai negara yang sangat dominan dan terlibat dalam perang dingin ini? Jadi teman-teman sekalian, perlu kita pahami bahwa Syiah itu adalah minoritas di Timur Tengah. Kita bisa lihat di sini bahwa Iran 90% Syiah, Bahrain 70%, Irak 60%, Lebanon 40%, Yaman 40%, Qatar 20%, dan Kuwait 20%. Kita bisa melihat bahwa yang mayoritas Syiah hanya beberapa negara dari seluruh negara yang ada di Timur Tengah. Dan mereka ini adalah negara-negara yang dominan Syiah. Sementara yang lain yang warnanya ini tidak hijau ya, warnanya coklat ke krem-kreman ini, mereka ini Sunni. Ya, mereka ini Sunni. Dan terjadi sebuah semacam perang dingin antara Saudi Arabia dengan Iran, terutama setelah runtuhnya Baghdad di tahun 2013 ya. 2003 kalau tidak salah ya. Dan di situ kemudian mulai terjadi perpindahan ya, terjadi rivalitas antara Sunni dan Syiah. Yang Sunni dipimpin oleh Saudi Arabia sebagai pusatnya, sebagai pemimpinnya, dan yang Syiah dipimpin oleh Iran. Dan keduanya ini mencoba meraih dukungan ya dari negara-negara di sekitarnya dengan berbagai cara. Dan mereka juga terlibat dalam konflik yang ada di negara-negara sekitarnya, yang tentu saja berkaitan dengan kepentingan-kepentingan wilayah mereka. Salah satunya yang paling penting adalah yang terjadi di Yaman dan juga di Syria. Dan teman-teman sekalian, konflik Sunni Syiah ini ternyata dianggap sebagai sesuatu yang sepertinya menjadi biasa oleh orang-orang Barat. Kita melihat pendapatnya Obama 2014 mengatakan bahwa konflik yang ada saat ini adalah konflik yang berawal sejak milenium yang lalu. Jadi Obama berpendapat bahwa konflik Sunni Syiah yang terjadi di banyak negara seperti di Yaman, kemudian Syria, kemudian sebagian wilayah Irak, itu adalah konflik yang sudah sangat lama, usianya lebih dari 1000 tahun. Ini pendapatnya Barack Obama. Kemudian O'Reilly 2007 mengatakan mereka ingin memusnahkan satu sama lain. Mereka menikmatinya, ini adalah hal yang diperintahkan Allah kepada mereka. Jadi seolah-olah Sunni Syiah ini sudah sepatutnya saling berperang, sudah menjadi sifat asli yang dianggap biasa. Kemudian Bill Maher 2014 bahwa orang-orang Sunni Syiah memang menginginkan konflik ini dan kita harus membiarkan mereka dalam konflik tersebut. Jadi seolah-olah memang dua kubu ini, Sunni Syiah ini sudah sepatutnya seperti itu dan mereka menginginkan terlibat dalam konflik, harus kita biarkan. Nah, tentu saja ini pendapat-pendapat yang bisa kita katakan kurang tepat. Dan teman-teman kalian, saya ingin memberikan sebuah teori Ibnu Khaldun. Ya, beliau hidup antara 1332 sampai 1406 Masehi. Beliau punya sebuah teori tentang asobiyah atau fanatisme yang sangat erat kaitannya dengan sektarianisme. Ini buku beliau beliau menulis di dalam kitab Al-Muqaddimah. Beliau mengatakan bahwa sebuah bangsa tidak bisa berdiri tanpa adanya asobiyah atau fanatisme. Artinya sektarianisme bisa menjadi salah satu dasar dari berdirinya sebuah negara ketika sektarianisme ini
menjadi hal yang dicintai, disukai ya, difanatikkan atau menjadi sebuah fanatisme. Ya, sektarianisme itu menjadi sebuah fanatisme dalam diri sebuah bangsa. Maka itu bisa menjadi pondasi kuat bagi berdirinya sebuah bangsa. Dan tujuan akhir dari fanatisme adalah kekuasaan, termasuk sektarianisme. Ketika sektarianisme ini muncul, mereka tujuan utamanya adalah mencapai kekuasaan. Dan terkadang tujuan mereka tercapai. Sebagaimana yang kita lihat misalkan di Saudi Arabia. Ada paham sektarianisme Wahabisme yang akhirnya berhasil mencapai kekuasaan. Dan hingga sekarang kita melihat mereka berkuasa, menguasai wilayah Hijaz ya, dan sebagian besar tanah di Jazirah Arab dikuasai oleh Ali Saud ya, keluarganya Ali Saud, orang-orang Wahabi, dan mereka berhasil mencapai kekuasaan sebagaimana juga yang terjadi dalam revolusi Iran. Dan fanatisme ini menurut Ibnu Khaldun bisa naik bisa turun sesuai dengan kondisi yang ada. Karena itu terjadi nanti berbagai perubahan-perubahan politik karena fanatisme yang juga berubah. Jadi fanatisme ini kadang membesar, kadang mengecil. Dan fanatisme yang kuat akan mengalahkan fanatisme yang lemah. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan teori asobiyah Ibnu Khaldun dalam sektarianisme Timur Tengah? Jadi yang pertama, asobiyah Islam Syiah yang berkembang di Iran telah berhasil mencapai tujuannya, yaitu mencapai kekuasaan. Sebagaimana tadi dibahas ya oleh Raymond, bahwa asobiyah ini atau sektarianisme ini bisa memperkuat dan bisa juga memperlemah sebuah negara. Dan Iran ya, sebuah negara yang diawali dengan sektarianisme akhirnya bisa mencapai tujuannya, yaitu mencapai kekuasaan. Dan asobiyah Islam Syiah ini berkembang dan memperkuat negara Iran. Sedangkan jatuhnya stabilitas politik ya, Saudi Arabia harus menjaga agar unsur-unsur keagamaan tetap melekat di dalam pemerintahan Saudi Arabia agar fanatisme terhadap purifikasi Islam dan Islam Sunni menjadi lebih kuat. Begitu juga dengan Saudi Arabia, sebagaimana Iran, Saudi Arabia juga didirikan dengan fanatisme terhadap sektarianisme, terhadap Wahabisme. Karena itu mereka harus menjaga agar fanatisme terhadap purifikasi Islam dan Sunni menjadi lebih kuat. Ini dikampanyekan ya, disiarkan dan juga dijadikan modal bagi Saudi Arabia untuk tetap stabil. Karena tanpa fanatisme sektarianisme ini, Saudi Arabia tidak menjadi kuat lagi. Karena tanpa fanatisme yang kuat, maka sebuah negara bisa hancur. Dan keadaan di Syria sempat sangat gawat dan fanatisme terhadap pemerintahan Syria yang sedang berkuasa juga sempat melemah. Jadi ketika pemimpinnya itu tidak lagi dicintai ya, tidak lagi ada fanatisme terhadap pemimpinnya, maka saat itu juga fanatisme lain bermunculan. Inilah yang terjadi di banyak negara ya, termasuk juga di Syria. Jadi ketika fanatisme terhadap pemimpinnya itu mulai melemah, maka muncul fanatisme lain ya, fanatisme kepada ideologi Sunni jihadis ya, kepada ideologi Syiah dan juga yang lainnya itu bermunculan yang membuat negara menjadi semakin lemah. Jadi ketika fanatisme negara melemah, ya fanatisme lain akan tumbuh subur dan bisa menimbulkan konflik internal di dalam sebuah negara, termasuk yang terjadi di Syria ya dan Lebanon yang sekarang juga masih dalam proses ya, masih kurang stabil. Dan simpulannya, prinsip dasar untuk mencegah munculnya konflik sektarian pemerintahan yang kuat adalah hal yang harus diwujudkan di Timur Tengah, termasuk juga di wilayah manapun di dunia ini. Di sisi lain, nasionalisme kebangsaan juga menjadi salah satu solusi untuk menekan munculnya fanatisme kelompok yang dapat mengancam stabilitas pemerintahan yang sah. Dan Anda bisa menghubungi saya, Muhammad Isdian Mutakin, di Gunung Sindur ya, ini alamat saya dan alamat email saya, dan juga nomor telepon saya, kontak handphone saya. Dan untuk update informasi baru yang saya publish, teman-teman juga bisa mengikuti di channel YouTube saya, Muhammad Isdian Mutakin. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasinya. Sampai ketemu lagi insya Allah di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.